Jadi gereja bukan gedung atau fasilitas. Church is not an event. Church is a home. Come back home. Come inside. Masuk ke dalam rumah. Dan mungkin hari ini, this is your home. Tempat pertemuan kembali dengan Bapa di surga. Shalom to PM. Belum ada suaranya. Shalom to PM. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Mari Amin. sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji sembah Tuhan. Haleluya. Woo. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama nyatakan namanya Tuhan benar
hari ini pada hari Pentakosta kami percaya Tuhan Kau telah memberikan kami kuasa yang daripada-Mu. Amin. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh bawa kaki. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita lihat sekali lagi. Diberi kuasa Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi dengan iman, let's go. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi angkat tangan di atas kepala semuanya. Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang lebih meriah, yang lebih meriah. Saudara, saya mau bilang, kalau kamu percaya hari ini ada kuasa, hari ini kita merayakan Pentakosta, teriakannya kurang kencang. 1, 2, 3, let's shout for God. Woo! It's all because of you, it's all about you. Amin, saudara. Nah, boleh sebelum duduk, boleh ada di sini yang baru pertama kali datang. We want to welcome you guys yang baru pertama kali di jam 2 ini. Ada di sini? Boleh lambaikan tangan. Oh, ada di situ. Let's welcome. Welcome home. Welcome to 2 PM. Kita senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya setelah ini ya, gitu. Nah, saudara, saya mau kita biasakan ada yang namanya appreciation culture. Ini pelayan-pelayan di sini semua dari jam 7 pagi. Ya, ada yang udah melayani dari pagi
Dan kita lihat di situ ada ibu-ibu yang siap mau ngapain itu. Kita mau tepuk tangan buat kita semua semangat di ibadah ini, amin. Dan hari ini kita akan dilayani sama gembala kita Pastor Erhadi. Dia kelihatannya tegang banget saudara, ya. Dia tegang banget, tapi saya yakin kalau tegang firmannya luar biasa, amin. Let's give applause buat Pastor Erhadi. Semangat, semangat, semangat. Silakan duduk saudara. Hari ini kita merayakan Pentakosta saudara, ya. Jadi nggak cuma ada pengumuman saudara. Saya pengen kita let's calm down, ya. Dan saya mau kita sama-sama berdoa for today. Karena tepat hari ini Roh Kudus itu turun dan saya percaya bisa ada kuasa. Itu anak saya, it's okay. Reina, it's okay. Ya. Tapi mari kita angkat tangan kita mau berdoa buat ibadah pada siang hari ini. Oradabasy kita bayarada. Pendoa, singer, pengerja, let's speak in tongues. Oradabasy kita bayarada badakata yarada. Oradamana kata yarada basy kita bayarada. Yarada basy kita bayarada. Bapak kami berdoa for today. Bahwa hari ini bukan masalah kami layak atau enggak, kami tahu kami orang enggak layak. But today is about you. And today kami percaya ada kuasa yang kau siapkan buat kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, boleh ada a new anointing yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin gak usah gembor-gembor, gak usah teriak-teriak. Tapi kami berdoa biar ada kuasa, ada anointing, the fresh anointing yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua. Segala masalah boleh ada jalan keluarnya. Yang butuh pertolongan akan dapat pertolongan ya Tuhan. Yang butuh penghiburan akan dapat penghiburan ya Tuhan. Biar kau yang bekerja, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja luar biasa di dalam ibadah ini. In Jesus name, and we believe, amen. Saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ya, silakan saudara nge-scan di depan pintu, di depan bangku saudara itu ada scan. We want to give offering yang terbaik buat Tuhan. Let's give the best for God, amin. Ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami bersyukur bahwa kami sebagaimana kami ada sekarang semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Kau pakai apa yang kami berikan pada siang hari ini buat kemuliaan-Mu, buat pekerjaan rumah Tuhan. Apa yang kami beri mungkin gak banyak, tapi kami beri yang terbaik. Karena Kau yang pegang, Kau yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, amin. Silakan memberi, saudara, bagi yang belum memberi. Nah saudara, hari ini jangan lupa bahwa kita hari ini ada coffee lounge, ya. Teman-teman di sana udah siapin luar biasa. Saudara bakal makan satu bakso goreng paling enak di dunia. Satu bakso goreng paling enak di Jakarta, ya. Limited sayangnya. Jadinya harus cepet-cepet nanti ke sana ya. Jadi situ udah kopi semua segala macem. Jadi setelah ibadah ini jangan pulang, tapi kita sama-sama mingle di coffee lounge, oke? Nah saudara yang belum join Cool, saya mau ajak kita untuk join Cool. Boleh ditampilkan ya, join Cool. Saudara, kita harus bertumbuh sama-sama, karena itu saya ajak kita semua jangan malu-malu untuk join Cool. Cool-nya ada macem-macem. Dan 1 bulan lalu Cool yang baru terbentuk, orangnya udah berapa kemarin saya dengar? Udah 19, udah 20 orang, udah mau pecah lagi. Tuhan sedang bekerja lewat komsel-komsel yang ada di 2PM. Karena itu saya mau ajak kita semua untuk join Cool. Nah hari ini ada something special, ya. Salah satu dari Cool kita adalah Cool Young Families. Young couple, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda. Nah hari ini akan ada special performance dari mereka. Dan yang luar biasa ada satu ibu-ibu yang mestinya melahirkan hari ini. Yang paling di ujung situ kita berikan tepuk tangan. Perutnya udah gede banget. Kemarin udah kontraksi ya. Tapi dia masih kesini dan mau perform untuk semua kebaikan Tuhan, amin ya. Karena itu kita berikan applause paling meriah, yuk semuanya, ibu-ibu boleh naik ke atas, anak-anak jangan malu-malu ya, let's go.
and she's kind. She helped me with decisions when I can't make up my mind. And selfish and considerate, she really is a bomb. And I love her 'cause she is my mom. Sometimes she gets angry when my room is a mess. She hears from my teacher that I'm not doing my best. I think she must have ESP. She really is the bomb. And I love her 'cause she is my mom. You're so patient. You're so kind. But I'm so sorry that I'm driving you out of your mind. Although she's far from perfect, my mom I'd never trade. And she'd be a gazillionaire if only she got paid. I thank God for her each day, she really is the bomb. And I love her 'cause she is my mom. So patient, so kind, but I'm so sorry that I'm driving you out of your mind. Oh, you're a doctor, psychiatrist, a referee, a personal chef, a teacher, the maid, all in one. Though she's far from perfect, my mom I'd never trade. She'd be a gazillionaire if only she got paid. I thank God for her each day, she really is the bomb. And I love her 'cause she is my mom. I love her 'cause she is my mom. And I love her 'cause she is my mom. Aku mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali memuji menyembah Tuhan. Aku mau ajak semuanya untuk dengan rendah hati, fokus, meminta hadirat Tuhan dan hadirat Roh Kudus datang pada hari ini. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari di mana langit dibuka dan Roh Kudus pertama dicurahkan. So God, we pray Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membuka langit-langit pada siang hari ini. Supaya Roh-Mu turun di atas setiap dari kami ya Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan perjumpaan kembali dengan Engkau. Remind us of our first love today God. We long for you with the humility in our heart. Dengan rendah hati Tuhan kami minta Tuhan hadirat-Mu sungguh-sungguh datang hari ini. Refresh us God, fill us God. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you, and I live for you. I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter.
jamah kami. Send your fire, release your power. We'll never be the same. We desire Oh, Roh Kudus hadir di sini hari ini. Tuhan, jamahlah kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan dijamah. Lord, send first love fire again for us. Ingatkan kami Tuhan, dengan api mula-mula, kasih mula-mula denganmu Tuhan. Perjumpaan awal kami dengan Engkau Tuhan, kami rindu. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus. Jamahlah kami, segarkan kami, kuduskan kami, urapi kami ya Tuhan. Oh, I feel you moving in this room today. Oh, yang belum bisa berbahasa roh, mintalah. Today is your day. This is the day. Ask and you shall receive. Dalam hidup kami. teruslah berbicara Tuhan, kami mau dengar. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau dengar perkataan-Mu Tuhan. Kami mau menerima kuasa dari Engkau. Kami mau menerima bimbingan dari Engkau. We want to receive your peace, your comfort. You are our best friend, Holy Spirit. Thank you God. Thank you Jesus. Terus jangan ada diam, jangan ada yang berhenti. Oh, speak to Him. Naikkanlah doa pribadi engkau pada Tuhan. Tuhan hadir di sini. Tuhan mendengar segala ucapan, segala doa. Tuhan melihat setiap air mata yang tertetes di tempat ini.
Holy Spirit, this is your platform, God. Tuhan, berbicaralah. Tuhan, speak to us, God, speak to us. Oh, you're more precious than anything. Kau lebih berharga dari segalanya, Roh Kudus. Take the world, give me Jesus, give me the Holy Spirit. And there's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord.
is here, He is listening. Come flow the atmosphere. Your glory comes sekali lagi, sudah merendah hati. Oh, oh. You're welcome to move in me. Bergeraklah Tuhan, let your will be done. Biarlah kehendak-Mu jadi. What our hearts long to be overcome by your presence. Church, come on. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence. Oh, Holy Spirit, you are welcome in my life. The atmosphere, your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, oh, the sweet, sweet presence of God. Ku indah Tuhan, Tes, ya. Shalom teman-teman. Ya, sini aku mau silakan teman-teman buat ambil tempat duduk dulu. Ini belum firman ya, I'm not the preacher di sini. Tapi di sini aku mengucap syukur anakku diberi kesempatan untuk membagikan ya pengalaman aku sama Tuhan ya. Jadi kalau boleh minta musiknya dikecilin dikit. Nah, sebagai background dulu aku kuliah di Jerman. Itu dari tahun 2018 sampai 2021. Nah, dan pada waktu itu everything was going well gitu ya. Sampai at one point gitu kita tahu waktu itu ada COVID ya di tahun 2020. Nah, di saat itu I have so many things planned, banyak banget yang aku rencanakan, banyak banget yang aku susun gitu ya. Pokoknya aku tuh orangnya bener kayak ungu banget lah gitu. Bikin plan ini itu. Dan pastinya semuanya itu hancur, nggak terjadi gitu. Semuanya itu hilang begitu aja gitu. Nah pada saat itu gue lagi di Indo, saat itu aku stuck di Indo, nggak bisa balik ke Jerman itu. Nah jadi pada as a result, gue harus ngambil kuliah dari Indo, jadi kayak online class gitu. Dan itu ya bisa dijalanin, tapi ya it was so lah. Gak sebaik on the spot pastinya. Nah, dan karena gue ngerasa semua rencana yang gue plan hancur, gue ngerasa Tuhan tuh gak ada dalam hidup gue. Gue ngerasa Tuhan kemana sih? Kayak Tuhan lagi AFK gitu, gak ada dalam hidup gue. Kayak ditinggalin gitu aja. Jadi gue jadi tawar secara rohani akibatnya di saat itu. Dan semua hal yang berbau Kristen, semua hal yang membau Tuhan dan gereja itu doesn't interest me anymore saat itu. Bahkan sampai gue akhirnya bisa balik lagi ke Jerman setelah 6 bulan gue stuck di sini. Gue bisa kuliah lagi, itu pun kuliahnya tetap online. Gue pengennya tuh on the spot gitu, karena gue pengen ketemu orang gitu. Karena kan ya biar ada komunitas aja gitu kan. Jadi waktu itu di Berlin tuh ada komunitas, jadi ada gereja GB Berlin. Nah gue ikut cool di sana, dan waktu itu ada Bible plan gitu. Jadi kita harus baca sekian ayat gitu, dimasukin ke kalender sama ketua coolnya waktu itu. Itu gue stop, gue berhenti, tapi gue nggak notify ketua cool gue karena gue merasa gue kecewa sama Tuhan gitu. Terus gue juga kan gereja nggak ada ya, gereja online doang ya.
gue nggak ikut. Jadi kayak ya udah gue di rumah ngelakuin apa yang gue pengen aja, suka-suka gue gitu. Terus pelayanan pun tetap ada, tapi gue melakukannya tuh gue mikir supaya gue store muka, supaya gue store absen, supaya gue nggak didepak gitu dari roster pelayanan GB Berlin gitu. Jadi nggak ada esensinya gitu. Gue melakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi gue melakukan itu buat orang lain dan diri gue sendiri gitu. Supaya gue merasa, oh gue masih bagian dari ini gitu, gue nggak dikeluarin gitu, begitu. Nah, jadi saat itu yang jelas gue udah nggak gereja, gue nggak ngelakuin cool, kadang-kadang aja kalau misalnya memang pada rame, jadi biar gue nggak dicurigain murtad atau gimana gitu kan. Ya sekali lah. Jadi gue mengisi hari-hari gue dengan kegiatan yang lain. Gue jadi reconnect ulang sama teman-teman gue di Indonesia. Jadi kita main game doang tuh, karena kan semuanya di rumah, kelas online segala macam online, kita nggak boleh keluar. Ya udah, jadi kelas main game, pulang gitu doang. Nah, pada suatu hari gue ada tuh beberapa bulan gitu ya, setiap hari tuh nggak pernah berhenti main terus gitu. Nah, yang pastinya karena gitu, cool, Bible plan, church pelayanan itu gue sampingkan. Menurut gue itu nggak penting dulu saat itu ya. Lalu tiba suatu saat dimana gue lagi memang demen-demen main sama temen gue ya. Terus satu hari itu gue mau fitness, gue harus keluar. Ya, kebetulan waktu itu keluar udah boleh, tapi kayak masih di restrict gitulah, karena orangnya sepi. Gue mau keluar, gue masuk ke tram, gue jalan ke tempat fitness, dan pas gue keluar tram itu ada penyeberangan. Jadi gue di sini jalan nyebrang, tempat fitnessnya di sana gitu. Saat gue nyebrang, gue nggak ingat apa-apa. Pokoknya yang gue inget tuh, gue mau nyebrang lampunya udah hijau, ada 3 orang selain gue. Setelah itu gue bangun, gue merasa kayak tidur, terus gue bangun. Gue bangun itu, jadi gue udah di infus kiri kanan 2, terus sama kateter, ada selang 3 di badan gue. Ternyata gue bangun, gue di rumah sakit. Gitu. Gue di rumah sakit, gue bingung, kayaknya ini gym nggak kayak gini deh. Kenapa ada orang teriak-teriak di sebelah gue gitu? Nggak tahu dia mau megap-megap atau gimana gitu. Jadi kayak gue disatuin dulu sama orang lain, dia mau megap-megap gitu kan. Terus datang tuh perawatnya. Oh, kamu udah bangun ya gitu. Iya, Tuhan. Gue bingung kan. Kenapa ini? Ini hari apa ya? Gitu kan. Takutnya pingsannya lama gitu kan. Oh enggak, ini masih hari Jumat. Kamu tadi ditabrak sama, dibilang skuter ya. Kamu ditabrak sama skuter pada saat kamu mau nyebrang ke sini. Mungkin kamu mau nge-gym ya, soalnya kamu bawa tas gym, dibilang gitu kan. Oh, terus saya kenapa? Gue tanya gitu kan. Kepalamu bocor, dibilang. Kepalamu bocor, kamu dijahit. Terus gue pegang-pegang. Oh iya, sakit cuy. Nah, yaudah singkat cerita, di situ dia treat gue, terus dibawa MRI segala macem. Puji Tuhan di situ nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya dokternya juga khawatir ada something wrong gitu, tapi sebenarnya nggak ada. Terus gue dipindahin ke kamar sendiri selama 3 hari gitu. Nah di situ gue bertanya kepada Tuhan, respon gue masih nggak benar tuh pada saat itu. Tuhan kenapa sih? Ini kan harusnya gue fitness gitu loh. Harusnya gue membangun diri gue gitu loh. Lagi-lagi buat gue, bukan buat Tuhan gitu. Gue malah kesel sama Tuhan. Padahal gue tahu tuh, itu gue lagi disentil sama Tuhan gitu kan. Gue kesel, terus gue ngomel, ngapain sih ini terjadi? Gue harus cengok gitu di kamar rumah sakit selama 3 hari gitu. Sedangkan gue bisa main di rumah sama teman-teman gue gitu kan. Mana TV Jerman gak ada yang seru lagi, internetnya jelek gitu kan. Makanan rumah sakit juga ya gitu lah, gak enak banget. Nah, tapi sering berjalannya hari, ya gue coba keluar kamar, take a stroll gitu. Dan di situ gue sadar gitu, gue udah kelewatan gitu selama ini gitu. Semua yang dulunya gue lakuin, yang bener-bener membangun hubungan gue sama Tuhan tuh gue tinggalin semua gitu. Di situ gue sadar, ini Tuhan tuh nyentil gue di situ. Pelayanan gue lakuin cuma sekedar lakuin kewajiban 2 kali sebulan. Seperti yang tadi gue bilang, supaya gue gak didepak gitu kan. Gue datang gereja, gue ikut Zoom gereja, cuma kalau gue feel like it doang, gue lagi gabut gitu. Gue pengen nyanyi doang. Firman juga gue gak dengerin, gue tutup. Terus gue tinggalin aja gitu. Gue udah gak pernah baca firman, dan gue sadar gue diberikan waktu gitu. To take a break to reflect gitu. Untuk komitmen ulang gitu sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak, ibaratnya kayak apa ya? Kayak si Yunus gitu, gue pikirnya sama-sama 3 hari lagi. Cuma bedanya yang satu di rumah sakit, satu di dalam ikan gitu. Jadi
di hari kedua, ketiga itu gue mulai berdoa gitu sama Tuhan. Oh ya, gue singkat cerita gue make a commitment ulang lagi. I know I've been doing things yang tidak menyenangkan hatimu gitu. Dan hal-hal itu membawa gue lebih jauh dari Tuhan gitu. Nah, singkat cerita gue keluar hari Minggu, gue masuk Jumat keluar Minggu. Dan beberapa bulan gue tuh diundang ke sidang. Jadi si yang nabrak gue tuh di sidang, gue dikasih surat. Ini lo jadi saksi ya di sini karena lo kan victimnya kan. Gue diundang, gue masuk ke sidangnya, ke ruang courthouse-nya itu. Hakimnya manggil gue, lu sini deh, lu victimnya kan? Iya. Lu mau lihat foto lu nggak gitu? Gue kaget kan, uset lu foto badan gue gitu. Tapi ya dia ngambil, gue bilang iya gue mau lihat. Dia ngambil file polisi gitu, terus dia ngeluarin fotonya gitu. Nah, tadi kan si perawatnya bilang gue ditabrak skuter ya. Ternyata motornya gede cuy. Jadi kalau di Jerman tuh di bawah berapa ratus cc itu dapatnya plat skuter. Jadi skuter listrik sama motor, misalnya anggapnya 150 cc ya, motor 149 cc sama skuter listrik platnya sama. Jadi gue kira yang nabrak gue tuh skuter yang kayak skuter Grab ya kalau di sini mungkin ya. Ternyata enggak, motornya gede cuy, kayak NMAX gitu. Gile. Terus gue lihat kan, dia foto jalan gitu kan. Jalannya 3 row kedua darah gue, row ke samping juga darah gue. Jadi kemungkinan tuh gue mental gitu loh. Itu darahnya banyak banget. Jadi kalau misalnya gue nggak ada fotonya, tapi kalau misalnya ditampilin di sini, terus gue nanya, gue suruh kalian tebak ini orangnya mati atau enggak, pasti semua orang bilang mati. Di segitu parahnya gue di saat itu gue ditunjukin ternyata gue ini beneran gue, lu nggak salah ngasih foto kan, bener ini lu, ini motornya. Cuma ya gue nggak nunjukin badan lu karena ya kasihan lu nyantar trauma gitu kan, ya udah gitu. Jadi it's very amazing gitu loh, I've managed to survive that accident gitu. Gue dulu kesandungannya dijahit 7 jahitan ya. Di situ gue cuma dijahit 4 jahitan. Nih sebenarnya di sini masih rada blesek gitu sih. Kalau dipegang-pegangnya rada blesek gitu. Nah, gue sadar saat itu kalau bukan karena tangan Tuhan, gue udah mati. Jujur itu serem banget gue lihat fotonya ya. Motornya tuh gede, motornya jatuh. Dia bawa box gitu ya belakangnya, boxnya tumpah gitu, jatuh kan. Gue sadar Tuhan izinkan ini untuk terjadi karena Tuhan pengen, jadi Tuhan tahu dalam diri gue tuh ada yang gak bener. Which is pada saat itu gue abandon segala hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan gereja. Karena gue merasa itu nggak penting lagi buat gue, it doesn't interest me anymore gitu. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan pengen aku untuk regenerate hubungan aku dengan Tuhan kembali gitu, untuk memulihkan itu kembali. Dan mungkin di sini ada teman-teman gitu yang mungkin merasa sedang jauh dari Tuhan ya, sedang merasa ya udah gue datang gereja cuma buat menuhin kuota gue biar gue nggak dikira ateis sama orang tua gue atau gimana gitu kan, atau ya come on, aku mau undang teman-teman buat ya, setelah ini kita akan worship lagi, aku mau undang teman-teman untuk take a moment gitu to let the Holy Spirit flow gitu. Kita izinkan Tuhan masuk kembali dalam hidup kita. Kita ambil komitmen ulang gitu sama Tuhan. Apa yang gak benar dalam hati kita sebutin aja sama Tuhan. Gak usah malu. Dia gak ngejudge kita. Dia gak kayak ngatain, wah bejat lu gitu. Enggak. Don't worry gitu. Justru dia mau hubungan kita pulih kembali. Gak perlulah sampai saudara-saudara ditabrak sama motor, gak perlulah. Just take your time. Karena habis ini kita mau worship lagi ya. Ya, approach God. Go into a deep worship. Komunikasi sama dia, karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup ya. Tuhan yang mendengarkan kita, dan kita juga harus mendengarkan dia gitu. Ayo, jadi aku mau undang teman-teman ya sekarang dari sini untuk membangun hubungan kembali sama Tuhan gitu. Mungkin ada yang merasa kekeringan, merasa dikecewakan oleh Tuhan, ada yang merasa Tuhan meninggalkan gua gitu. No, dia nggak meninggalkan kita. Dia justru mencari cara gitu. Gimana caranya supaya dia balik sama gue? Mungkin di dalam case gue, caranya adalah mengizinkan gue ditabrak sama motor gitu loh. Di cara kalian mungkin beda ya. Ya semoga nggak harus sampai kecelakaan, tapi come on. Let's take this time to worship God gitu ya. Mari kita, let's go into a deep worship, let's use your time gitu. Ngomong sama Tuhan, dia rindu ketemu dengan teman-teman. Thank you. All the glory to God. God bless. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku buka hati
jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Hati kami buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah-Mu. Di atasmu menyembah-Mu. Di Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Rabashika raba 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 raba. Kita sembah Tuhan sama-sama ya saudara-saudara. Si raba laba 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 laba. Oh raba raba baba 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 baba. Oh raba baba baba ra 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 ra. Ra 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 basi raba raba raba. Oh raba 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 raba. Roh Kudus, kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu Engkau melawat kami sekali lagi. Kami rindu that sweet presence of God in this place. Hadirat-Mu yang begitu indah, begitu manis, menjamah kami sekali lagi Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu menguatkan kami, membukakan mata kami, dan membakar kami sekali lagi. Kami capek untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami capek menjadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja in and out the same. But we want your encounter. Kami butuh perjumpaan dengan Engkau. Dan biar firman-Mu Tuhan menjadi jembatan itu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Kurang suaranya. Katakan shalom. Haleluya. Ya, terima kasih saudara-saudara, terima kasih untuk tim Praise and Worship dan juga tim multimedia dan juga para ibu-ibu muda dengan anak-anaknya yang tadi sudah melayani kita, dan tentu juga untuk Henry yang sudah membagikan kesaksian. Nah, hari ini saudara-saudara adalah hari Pentakosta, hari di mana kita sebagai orang Kristen merayakan yang namanya pencurahan Roh Kudus. Nah, di kitab Perjanjian Baru, Pentakosta itu artinya adalah hari ke-50. Saudara, Pentakosta itu, Penta itu 50. Jadi hari ke-50 dari hari Paskah. Nah, di seluruh dunia hari ini kita sedang merayakan, untuk orang Kristen tentunya, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, Roh Kudus dicurahkan kalau kita baca di Alkitab dikatakan di loteng atas, atau di dalam bahasa Inggrisnya di upper room. Nah, saya mau bagikan, ini ada gambar di atas. Ini upper room yang pernah saya datang di Israel, saudara-saudara. Ya, kita pergi ke Israel. Kalau teman-teman yang belum pernah ke Israel, I really encourage you to go to Israel. Masuk ke Yerusalem. Dan di sini dipercaya bahwa inilah ruangan di mana upper room itu terjadi, di mana Roh Kudus dicurahkan pertama kali di antara orang-orang yang biasa. Ya saudara-saudara ya. Nah, hari ini ya saya akan membagikan satu firman Tuhan dengan judul The Secrets of the Anointing Oil. The Secrets of the Anointing Oil. Kalau dulu saya pernah membagikan, mungkin sebulan yang lalu ya, saya bagikan tentang The Secrets of the Blood. Hari ini saya akan bagikan tentang The Secrets of the Anointing Oil. Nah, saudara-saudara, berapa bulan ini Tuhan itu menggerakkan hati saya untuk
saya membagikan firman Tuhan yang bersifat lebih foundational, dan seringkali pengajaran-pengajaran seperti ini seringkali sudah dikesampingkan oleh banyak gereja, saudara-saudara. Banyak sekali dari kita lebih rindu mendengarkan firman Tuhan yang menggelitik hati kita, yang lucu, yang entertaining, yang praktikal gitu ya saudara-saudara. Ya mungkin itu adalah bukan sesuatu yang salah, tetapi Tuhan menaruh sesuatu di hati saya untuk saya membagikan hal demikian. Karena hal ini mungkin Kak Mary ada di belakang, kita sering dulu diajarkan di tahun 90-an, 2000-an tentang yang namanya pencurahan Roh Kudus. Tetapi belakangan ini mungkin anak-anak muda belum pernah mendengar apa sih artinya dari pencurahan Roh Kudus. Nah hari ini saya mau membagikan apa artinya dari anointing. Banyak orang bilang, apa sih kok urapan, apa itu? Apakah sejenis makanan atau apa? Nah anointing saudara-saudara adalah a ceremony. Ya, sebuah prosesi di mana seorang nabi atau imam itu menuangkan minyak sebagai tanda bahwa orang atau barang tersebut dikhususkan untuk maksud tertentu. Ya saudara-saudara ya. The word anoint, arti kata anoint atau diurapi itu artinya adalah to smear, kayak peanut butter saudara-saudara, di smear gitu ya. Ya artinya apa? Dioleskan atau digosok atau dituangkan ya saudara-saudara ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya, minyak di perjanjian lama seringkali menggambarkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam diri manusia. Minyak simbolis saudara-saudara di perjanjian lama bahwa Roh Tuhan itu hadir di hidup manusia. Nah, pada saat seseorang diurapi oleh minyak atau kuasa dari Tuhan, seolah-olah itu seperti sebagian dari rohnya itu dioleskan dalam diri kita. Sehingga kita itu bisa berjalan dalam karakter dan kuasa roh Allah yang dibagikan kepada manusia. So anointing di perjanjian lama itu tentang bagaimana kehadiran roh Tuhan hadir di dalam kehidupan manusia yang biasa. Nah secara cepat saya akan bagikan saudara-saudara. Di perjanjian lama minyak itu dipakai untuk berbagai alasan. Yang pertama, minyak itu digunakan untuk memberikan penerangan di bait Allah. Tuhan berfirman kepada Musa di Keluaran, di Imamat, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, di perjanjian lama sedikit konteks tentang histori bagaimana minyak ini dipakai. Kalau kita baca di kitab Imamat, Tuhan itu menyuruh orang Israel untuk mempunyai a lampstand. Lampstandnya itu bentuknya seperti ini, saudara-saudara mungkin pernah lihat ya. Ya bercabang 7 seperti itu, bercabang 9 ya. Jadi itu melambangkan bahwa di dalam kemah pertemuan itu Tuhan itu sedang melambangkan bahwa rohnya lah yang menerangi kehidupan manusia. Jadi minyak itu melambangkan bahwa tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia semuanya gelap, saudara-saudara. Nah ini harus kita perhatikan bahwa minyak yang pertama-tama menggambarkan rohnya itu memberikan penerangan di dalam bait Allah. Dan kita tahu bait Allah di perjanjian baru adalah siapa saudara-saudara? Adalah kita, gereja Tuhan. Oleh karena itu kita bisa pelajari bahwa di perjanjian lama ada sebuah bayangan, ada sebuah tipologi, ada sebuah gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi minyak yang pertama memberikan penerangan. Yang kedua, minyak urapan itu digunakan untuk mencurahkan kuasa. Katakan amin, saudara-saudara. Mencurahkan kuasa Allah dalam hidup manusia. Dan ini saya berikan contoh pada saat Daud yang muda, Daud yang belum bisa apa-apa, Daud yang belum berpengalaman, diurapi Tuhan. Dikatakan lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, perhatikan baik-baik saudara-saudara, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. The anointing makes all the difference. Katakan amin saudara-saudara. Tanpa anointing, tanpa urapan dari Tuhan, Daud itu menjadi Daud yang biasa. Tetapi saudara-saudara lihat dari ayat ini, pada saat ada urapan Tuhan terjadi dalam hidupnya, hidupnya berubah selama-lamanya. Hidupnya melakukan hal-hal yang extraordinary.
Berapa banyak di sini yang mau melakukan hal-hal yang extraordinary bagi Tuhan? Katakan, lambaikan tanganmu saudara-saudara. Saya rindu kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kita seperti Daud. Mengalami hal-hal yang extraordinary. Yang di luar kemampuan manusia. Ya, saya tidak rindu kita datang ke gereja hanya sekedar mengerti firman Tuhan sebatas pikiran kita saja. Lalu kita demam berdebat, lalu kita suka sekali untuk mengatakan, wah, teori ini atau filsafat ini atau apapun itu juga. Tetapi kita tidak pernah mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Saya rindu kita semua di sini tuh PM kita mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak main gereja-gerejaan, tetapi sungguh-sungguh Tuhan, kalau Engkau Tuhan yang hidup, aku mau mengalami Engkau. Katakan amin, saudara-saudara. Dan Daud pada saat dia setelah diurapi, saudara-saudara kalau baca di riwayatnya dikatakan pada saat itu dia melayani seorang raja yang depresi. Seorang raja yang mengalami banyak sekali masalah, yaitu Raja Saul. Dan dikatakan pada saat itu, pada saat Raja Saul lagi butek, lagi depresi, lagi pusing. Dikatakan dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bayangkan saudara-saudara, memainkan kecapi itu bisa mengimpartasikan kuasa Allah. Saudara-saudara jangan heran di sini. Para pelayan-pelayan Tuhan, baik multimedia, ushers, pemusik, pembicara, siapapun itu, minta kuasa Tuhan. Pada saat kita berjabat tangan dengan orang, kuasa Tuhan diimpartasikan. Katakan amin, saudara-saudara. I believe that God is still the same yesterday, today, and tomorrow. Dan Tuhan yang kita sembah tadi adalah Tuhan yang mengurapi Daud. Oleh karena itu saudara-saudara, minyak itu melambangkan ada kuasa yang diimpartasikan kepada manusia yang biasa. Yang ketiga saudara-saudara, minyak di perjanjian lama digunakan untuk mengkuduskan perkakas bait Allah. Jadi yang pertama tadi apa saudara-saudara? Yang pertama itu dia memberikan penerangan, betul? Saudara-saudara harus ikuti, hari ini sedikit berat tetapi harus ikuti. Dan I promise you, ada benang merah dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah penerangan. Yang kedua adalah kuasa. Yang ketiga, dia memberikan apa saudara-saudara? Yang ketiga, dia menguduskan perkakas bait Allah. Dikatakan di Keluaran 30, haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dari tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah saudara-saudara, pada saat itu mereka diizinkan untuk menggunakan minyak untuk mengurapi perkakas-perkakas, barang-barang yang mati. Dikuduskan, kenapa? Karena dikuduskan itu artinya disisihkan, set apart. Holy means you are being set apart, disisihkan untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Jadi yang pertama memberikan penerangan, yang kedua memberikan kuasa, yang ketiga itu menguduskan. Nah saudara-saudara akan melihat bahwa ternyata itu perjanjian lama. Perjanjian baru, tadi saya sudah bilang kalau minyak itu menggambarkan apa yang akan datang, yaitu kuasa roh Tuhan. Perjanjian baru pun demikian sama. Kita lihat di perjanjian baru, Roh Kudus di perjanjian baru. Dikatakan Roh Kudus itu mengajarkan kita dengan memberikan terang kebenaran. Katakan amin. Saudara-saudara lihat. Tetapi penghibur, Yohanes 14 ayat 26, perhatikan baik-baik. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah, jadi kata dia itu menggambarkan bahwa Roh Kudus itu bukan suatu benda. Roh Kudus itu bukan suatu energi. Memang di sini mungkin ada teman-teman yang Star Wars lover. Banyak kita suka ngomong, may the force be with you. I'm sorry, kalau Roh Kudus bukan force. Tetapi Roh Kudus dikatakan kata dia, artinya dia adalah seorang pribadi. Saudara-saudara, katakan amin. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Bukankah itu kabar baik yang luar biasa?
Nah ini yang harus kita mengerti saudara-saudara orang Kristen, bahwa kita punya yang namanya Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri hinggap di dalam hidup kita untuk mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Dan 1 Yohanes 2 ayat 27 ini membukakan mata saya. Dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, nyanyi huruf besar. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, yaitu Yesus, kamu demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bukan sekedar kita berbahasa roh, saudara-saudara. Saya mengerti bahwa di gereja Pentakosta, di GBI, kita sangat mengajarkan atau mengedepankan berbahasa roh, atau bahkan dalam bernyanyi, menyembah dalam bahasa roh. It's all good, saya setuju dengan itu. Tetapi kita harus mengerti bahwa peran Roh Kudus bukan hanya di gereja, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus itu memberikan kita penerangan seperti minyak di bait Allah. Dan penerangan itu memberikan kita pemahaman tentang siapa Dia. Karena tanpa Roh Kudus, kalau kita baca Alkitab, kita tidak akan pernah mengerti. Oleh karena itu saudara-saudara, saya encourage buat teman-teman di sini, pada saat sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta Tuhan urapi mataku, urapi pikiranku, urapi hatiku, supaya aku mengerti isi hatimu. Katakan amin saudara-saudara. Sebab tanpa pengurapan, maka kita tidak akan bisa mengerti hal-hal ilahi. Dan saya berdoa di sini. Makanya mungkin ada di sini waktu itu ada yang bertanya sama saya untuk bagian skripsinya. Kok setuju gak dengan yang namanya mentoring? Ya, saya bilang sama dia, kamu tanya sama saya akan menjawab jawaban ini dengan berbeda. Menurut saya mentoring is good, but it is very overrated. Why? Perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen berkata, oh gue butuh mentor, that's good, that's right. But I believe mentoring is only for a season in life. Pada saat engkau butuh, pada saat engkau mau masuk ke jenjang pernikahan, yes you butuh yang namanya mentor. Tetapi bukan selamanya engkau menggantungkan imanmu kepada si mentor tersebut. Katakan amin. Dan saya di sini sebagai koordinator di Dewasa Muda, saya tidak mau saudara menggantungkan imanmu kepada saya. Saya tidak mau saudara-saudara sedikit-sedikit, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya lakukan? No. Saudara-saudara, kita harus tahu, di perjanjian baru kita punya seseorang yang jauh lebih luar biasa. Dialah Roh Kudus yang akan bisa menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Katakan amin saudara-saudara. Jadi jangan, saya butuh cari mentor. No. Kalian harus belajar dipimpin oleh Roh. That is the big difference. Banyak orang bilang, aduh kalau gak ada mentor, jadi gimana? Kalau mentormu mengecewakan, bagaimana? Kalau mentormu tidak hadir, bagaimana? Kalau saya mengecewakan, dan mungkin saya mengecewakan, bagaimana? Tetapi pada saat kita belajar untuk setiap hari dipimpin, di-guide, digiring oleh suara Roh Kudus, maka apapun yang terjadi, siapapun yang mengecewakan kita, tidak akan pernah bisa mengambil iman kita kepada Kristus. Katakan amin saudara-saudara. Kita perlu bergumul dengan Roh Kudus, bukan sekedar di gereja berbahasa roh dan bernyanyi. Tetapi setiap hari kita harus belajar dipimpin oleh Roh. Caranya gimana? Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara pada saat di situasi tertentu, tiba-tiba seperti ada suara lemah lembut di dalam hati kita, berkata, jangan, kalau kamu melakukan itu nanti kamu ada konsekuensinya ini. Nah saudara-saudara, Roh Kudus itu bisa berbicara kepada roh kita, mengingatkan kita tentang hal yang harus kita lakukan atau hal yang tidak boleh dilakukan. Ikuti itu. Selama suara itu atau pimpinan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita ikuti. Katakan amin saudara-saudara. Ya, saya ingat waktu itu mungkin Randy pernah ingat, saya pernah ada berselisih sedikit dengan kolega atau pemimpin rohani, dan rasanya saya merasa tidak adil perlakuannya terhadap saya. Tapi saya ingat sekali di malam hari saya lagi setir, Roh Kudus bilang, kamu telepon dia, kamu yang minta maaf. Gak bisa dong, masa saya yang gak salah, saya yang minta maaf. Saudara-saudara, saya yakin betul, saya bergumul. Dan Roh Kudus bilang, minta maaf. Saya telepon saudara-saudara, saya parkir pinggir jalan, saya langsung telepon. Kak, boleh minta maaf ya.
Karena saya melakukan ini. Jawaban dia adalah, oh kamu lagi marah sama saya. Dia gak berasa saya lagi marah sama dia, saudara-saudara. Tetapi ternyata Roh Kudus itu mengajarkan saya untuk taat melakukan sesuatu, hidup dipimpin oleh Roh, bukan karena membela orang lain, tetapi dia rindu untuk hidup saya dibebaskan. Katakan amin, saudara-saudara. Oleh karena itu saya rindu kita 2PM, kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang dia itu sifatnya seperti lagi nyenggol gini loh, saudara. Ingat. Jangan lupa, jangan kebablasan. Nah saudara-saudara harus benar-benar peka dengan suara Roh Kudus. Kalau kita tidak belajar peka, setiap kali disenggol kita tabrak terus. Setiap kali disenggol kita tabrak terus, lama-lama maka roh kita akan menjadi tumpul dan kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Tadi sebelum ibadah selesai, tadi ada perayaan Dr. Yanto, jadi makanya saudara-saudara agak sedikit telat ibadah kita karena tadi ada acara yang besar ya saudara-saudara. Saya di belakang sana saya mendengarkan cerita seorang ibu koordinator cancer ministry, Ibu Inge, luar biasa, saya diberkati. Dia bilang katanya pada saat dia divonis kanker, pada saat dia menghadapi kemoterapi, perasaan hidupnya itu seperti sudah tidak ada harapan lagi. Capek katanya dia takut setiap kali dia mengadakan CT scan, begitu takutnya bahwa ada sel kanker yang tumbuh kembali. Dan dia bilang tadi di belakang, tiba-tiba lagi nonton TV, dia lihat ada berita breaking news, kapal baru terbang menuju North Carolina, dan ini kapal yang pernah dijadikan film, namanya Sally. Ada yang pernah nonton? Tom Hanks, ini pilot pasti harus tahu, Tom Hanks, Sally, dia itu baru terbang, tiba-tiba ada burung yang masuk ke dalam mesin, sehingga mesinnya mati, rusak, dan Captain Sally ini mendapatkan hikmat untuk dia landaskan kapalnya. Kalau dia kembali ke airport, dia tidak punya cukup, dia tidak akan bisa, tetapi di akhirnya dia lihat di bawah itu ada Hudson River, saudara-saudara. Dan di situ Hudson River, di mana kalau saudara-saudara pernah ke New York, saya pernah ke New York waktu itu, di Manhattan itu ada yang namanya Hudson River, dan dia lihat dan dia landaskan kapal itu di Hudson River, dan ternyata semua penumpang di pesawat itu akhirnya selamat. Dan ibu ingat cerita sama saya lihat itu, kalau kita kan cuma lihat pramugarinya mendemonstrasikan ya saudara. Dia lihat itu kapal mengapung di Hudson River dan dibuka ada itu prosotan yang dari balon saudara-saudara ya. Dan semua penumpang itu lagi duduk-duduk di balon itu, dan Tuhan itu berbicara kepada ibu Inge, dia bilang, kalau belum waktunya engkau pasti hidup. Wah, saudara-saudara, saya di belakang mendengarnya mengerinding. Tuhan itu bisa berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan itu bisa berbicara kepada saudara dan saya. Katakan amin. Oleh karena itu, buka hatimu, peka saudara-saudara. Dia rindu berbicara kepada kita. Dan saya berdoa tidak perlu harus ditabrak motor dulu saudara-saudara ya. Tetapi setiap hari, setiap saat, pada saat Tuhan lagi senggol kita sedikit. Oh iya Tuhan, aku mau taat kepadamu. Roh Tuhan itu mengajarkan kepada terang kebenaran. Selanjutnya kita move on. Roh Kudus mencurahkan kuasa kepada roh orang percaya. Sama seperti minyak di perjanjian lama, ya, mengimpartasikan, mengolesi sebagian dari roh Allah. Nah, di perjanjian baru Roh Kudus itu dicurahkan pada orang percaya dan memberikan kuasa. Dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Semua katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, bahwa kita sebagai orang Kristen bukan sekedar masuk surga. Tetapi di dunia ini kita diberikan kuasa, saudara-saudara. Katakan amin. Dan itu yang seringkali kita nggak ngeh. Kita tidak sadar bahwa kita sebagai orang Kristen itu kita punya kuasa. Manifestasinya seperti apa kok? Manifestasinya banyak dan saya akan jabarkan. Saya akan kasih table ini, kita lihat di depan. Nah, kuasa Roh Kudus itu ada ditulis di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 5. Saudara-saudara bisa baca sendiri nanti, tetapi saya sebagai rangkuman saya akan gambarkan kuasa Roh Kudus itu termanifestasi karunia dalam 9 hal. Dan saya rangkum dalam 3 bagian.
Yang pertama adalah the knowing gift. Apa itu the knowing gift? Kita diberikan kuasa ya yang berbentuk karunia, yang berbentuk yang pertama adalah hikmat. Yang kedua adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bukan knowledge dalam arti baca buku, bukan, tetapi word of knowledge. Ya, yang ketiga membedakan bermacam-macam roh. Nah, tipe karunia ini memberikan kita kapasitas sebagai orang Kristen untuk mengetahui apa yang roh Tuhan ketahui. Saya rindu kita semua tuh PM di sini kita peka dengan apa yang Tuhan ketahui. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini seringkali saya dapatkan bahwa kita sebagai orang Kristen bukan sekedar datang ke gereja, tetapi Roh Kudus sungguh-sungguh bisa berbicara kepada kita untuk mengetahui perasaan seseorang, mengetahui kebutuhan seseorang. Word of knowledge ini sesuatu yang sedang digumuli oleh Aksa. Aksa lagi berapa bulan ini tanya sama saya kok tiba-tiba kalau deket sama orang saya bisa rasakan apa yang orang itu rasakan. Wih, keren banget dia gitu ya saudara-saudara ya. Apa yang saya harus lakukan kok? Saya bilang uji dengan firman, uji dengan waktu, doakan dia. Saya pernah saudara-saudara lagi ibadah seperti ini, praise and worshipnya gak sebagus di 2PM, tapi gereja kecil, biasa. Tapi tiba-tiba lagi praise and worship Tuhan bilang, kamu ke belakang, kamu ketemuin ada satu teman kamu di belakang di dapur. Jadi kalau saya dari Australia di gereja kita belakangnya ada dapur. Biasa orang Indo habis gereja makan saudara-saudara ya. Nah dia bilang, Tuhan bilang sama saya lagi duduk nyembah Tuhan asik-asik. Dia bilang, kamu ke belakang, kamu kasih uang yang ada di dompet kamu ke teman kamu di dapur. Saya bilang, dalam nama Yesus. Bukan dari Tuhan ya saudara-saudara ya. Saya ingat sekali itu. Tapi saya belajar taat. Saya lagi penyembahan, saya berhenti. Saya nggak sempat hitung sih ada berapa duit di dalam dompet saya. Tapi saya melangkah aja daripada saya tahu berapa duitnya saya nanti tidak taat. Saya ke dapur dan saya temui dia semua suami istri. Dan saya buka dompet saya bilang, Tuhan suruh saya kasih ini ke kamu. Matanya terbelalak, nangis saudara-saudara. Dia bilang, kamu kok bisa tahu besok? Dia cerita langsung. Itu hari Minggu, Senin dia mulai pekerjaan baru dan diharuskan pakai sepatu warna hitam. Dia tidak punya sepatu warna hitam. Dia bilang $50 saya bisa beli di Target sepatu warna hitam saudara-saudara. You see? Tuhan bisa berbicara kepada saudara-saudara di sini. Lalu saudara-saudara bisa melayani satu sama lain. Aku kok merasa kamu lagi kesepiannya. Yuk saya doain. Bukankah itu bisa menjadi sesuatu yang begitu indah di antara kita? Katakan amin saudara-saudara. Ya, begitu juga dengan bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu the speaking gift. Saudara-saudara minta Tuhan aku mau dong mengalami yang namanya speaking gift. Lalu the power gift. Apa itu the power gift? Iman. Ya, menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Ya, Pastor Randy ini punya karunia iman. Ya, dia cerita tentang bagaimana dia disembuhkan. Ingat saudara-saudara? Itu karunia iman. Gak sembarangan semua orang punya, tetapi ada orang-orang tertentu yang mempunyai karunia di mana melalui hidupnya, melalui pelayanannya, kesembuhan boleh terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, Tuhan itu rindu gerejanya mempunyai kuasa, mempunyai kehidupan, bukan sekedar gereja yang mati, bukan sekedar gereja yang berpusat kepada tradisi, tetapi kita rindu Roh Kudus bekerja di antara kita semua. Katakan amin, saudara-saudara. Ya, yang ketiga, kalau tadi Roh Kudus memberikan kita penerangan, illuminate our understanding. Yang kedua, dia berikan kita kuasa. Yang ketiga, Roh Kudus itu di perjanjian baru. Roh Kudus itu dipakai Tuhan untuk menguduskan orang percaya. Jadi seperti sama minyak itu menguduskan barang-barang yang mati atau orang-orang yang disiapkan dalam pelayanannya. Di perjanjian baru Roh Kudus itu menguduskan orang percaya. Perhatikan baik-baik, makanya saya suka sekali di gereja ini kita berbicara banyak tentang yang namanya sanctification. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih, saudara dan saya, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Roh Kudus, fungsi Roh Kudus di perjanjian baru adalah untuk orang percaya memasuki satu proses yang namanya sanctification, di mana hidup kita semakin hari semakin baik lagi, semakin dikuduskan, semakin layak, semakin serupa dengan gambar Tuhan kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita untuk menguduskan hati kita.
Dan seringkali Roh Kudus itu convict us, menegur kita ya saudara-saudara. Kamu kurang sabar. Ayo sabar yo. Kamu jangan pelit. Ayo kamu generous yo. Nah itu adalah proses sanctification dan seumur hidupmu. Jika engkau berkata Tuhan masuk dalam hidupku, Roh Kudus selalu akan menguduskan kita. Nah oleh karena itu banyak orang Kristen saudara-saudara, mereka hanya fokus yang karunia Roh Kudus saja. Tapi mereka lupa bahwa Roh Kudus fungsinya ada dua. Yang satu memberikan karunia, kuasa. Tapi yang satu juga Roh Kudus itu sanctifying, menguduskan. Dan pengudusan ini saudara-saudara menghasilkan buah. Kita tahu di Galatia 5 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Selama hidup kita, pasti kita masuk ke dalam proses sanctification yang membuahkan buah-buah roh. Katakan amin saudara-saudara. Nah oleh karena itu saudara-saudara jangan cepat percaya dengan hamba Tuhan yang karunia rohnya luar biasa, kalau dia tidak mempunyai namanya buah roh. Jadi kita orang Kristen haruslah menjadi seperti Raja Wali dengan dua sayap saudara-saudara. Sayap yang satu adalah kuasa karunia Roh Kudus yang dipakai untuk membangun gereja. Tetapi sayap satunya adalah apa? Karakter. Katakan amin saudara-saudara. Nah Roh Kudus itu bukan sekedar hanya kita pakai pada saat kita menyembah Tuhan. Tetapi di dalam keseharian kita. Dia rindu untuk memimpin kita from glory to glory. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Dalam situasi pelik tetapi tiba-tiba mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa menang. Keluar menjadi pemenang. Nah saya akan rangkum saudara-saudara. Ya di slide berikutnya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Minyak di perjanjian lama memberikan penerangan di bait Allah. Roh Kudus di perjanjian baru memberikan penerangan di hati kita. Mengajarkan kita tentang kebenaran. Sampai sini oke ya. Simbol pencurahan kuasa Allah di dalam kehidupan manusia. Di perjanjian baru mencurahkan kuasa kepada semua orang percaya. Yang ketiga menguduskan perkakas bait Allah. Yang kalau di perjanjian baru menguduskan orang percaya melalui proses sanctification. So it's 3 steps. Tetapi sekarang yang luar biasa, kalau di perjanjian lama, roh Tuhan itu hanya hinggap ke sebagian orang. Orang-orang tertentu saja. Raja, imam, nabi. Dan juga mungkin orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Diberikan urapan untuk bekerja dengan luar biasa. Nah saudara-saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, there is something yang kita harus tahu. Kita lihat slide berikutnya. Bagaimana bisa roh Tuhan, roh yang kudus, yang sangat agung, sangat mulia, dia itu bisa hinggap di dalam hidup semua orang percaya di perjanjian baru. Nah ini yang saya mau jabarkan dan saya berdoa kita semua bisa mendapatkan sesuatu hari ini. Saya akan tunjukkan satu gambar saudara-saudara. Dan ini gambar, next slide. Nah ini gambar pada saat saya ke Israel, saya berdoa Tuhan tolong ajarkan saya dan singkapkan hal-hal baru di dalam kerohanian saya. Gambar ini adalah tempat di mana buah zaitun diperas, saudara-saudara. Ya, diperas supaya menghasilkan minyak zaitun. Oke? Just bear with me 5 menit, 10 menit lagi, saudara-saudara akan mendapatkan berkatnya. Jadi biasanya apa yang terjadi adalah buah zaitun itu akan ditaruh di tempat ini, saudara-saudara. Ya, buah zaitun itu keras, sangat keras dan rasanya pahit, saudara-saudara. Jadi apa yang dilakukan adalah ditaruh di tempat ini dan harus diperas atau digrind atau bahasa Indonesianya dari kemarin saya nggak dapat tuh, digilas gitu ya, diperas, digilas sehingga dia itu benyek, saudara-saudara, pecah kulitnya. Lalu setelah pecah kulitnya dia akan menjadi seperti paste, seperti benyek-benyek gitu, dan dia akan ditaruh di tempat yang ini nih, saudara-saudara, yang ada pressing, ya sebelah kiri. Ya, nah untuk supaya bisa lebih jelas boleh ditampilkan videonya. Saudara perhatikan baik-baik, don't miss out. Boleh ditampilkan video. Nah seperti ini. Musa, her owner, help us move the big stone and crush the olives. Making olive oil is hard. Ini olive oil, buah zaitun. This view must be really strong. Now we have The olive paste is put into flat baskets and then onto a special. Nah itu kayak basketnya, saudara-saudara. Nah itu nanti dipres. very nice. Musa turns the handle, the olive paste is pressed, and the oil drains out.
Look at these shiny drops. The olive oil is collected, filtered, and poured into bottles. Now we can light our Hanukkah with olive oil just like Judah Maccabee did in the temple in Jerusalem. Ya, sudah sampai sini. Terima kasih tim media. Jadi proses buah zaitun menjadi minyak, perhatikan baik-baik, adalah dia harus dipecahkan dulu kulitnya, buahnya. Setelah dipecahkan dia akan menjadi benyek. Benyek itu dia taruh di dalam kayak kain gitu saudara-saudara, dan kain itu ditumpuk satu demi satu lalu ditekan dari atas, oke? Dan itu menghasilkan minyak. Nah, ini rahasianya saudara-saudara. Kita lihat slide berikutnya. Yang tengah ya saudara-saudara ya. Jadi ternyata buah zaitun itu ditekan 3 kali saudara-saudara. Oke, tekanan pertama, hasil perasan pertama itu yang namanya extra virgin olive oil. Saudara-saudara pernah tahu? That's the first one. Nah, extra virgin olive oil itu sama orang Israel itu tidak diapa-apain, tetapi dia pakai untuk diberikan kepada Tuhan. Untuk apa saudara-saudara? Penerangan di rumah Tuhan. Are you getting this? Ya, penerangan di bait Allah ternyata itu dipakai perasan pertama. Makanya tadi kalau kita baca ayat yang pertama tadi bahwa minyak itu harus dari tumbukan tulen pertama. Nah, itu extra virgin olive oil. Alright? Itu yang pertama. Setelah diperas pertama, diperas kedua. Nah, diperas kedua itu kualitasnya tidak extra virgin. Makanya ada kualitas-kualitasnya. Nah, perasan kedua itu dipakai untuk membuat obat, saudara-saudara. Dan kita lihat di perjanjian lama, simbol pencurahan kuasa Allah di dalam sebagian hidup manusia membuat satu mujizat. Di perjanjian baru mencurahkan kuasa kepada orang percaya, dan termasuk dari situ kuasa untuk menyembuhkan. Katakan amin, saudara-saudara. Jadi itu perasan kedua dipakai untuk membuat obat. Perasan ketiga digunakan untuk membuat sabun, saudara-saudara. Bukankah itu proses sanctification? Are you following me? Perasan pertama, extra virgin olive oil dipakai untuk di rumah Tuhan. Perasan kedua itu dipakai untuk membuat obat. Sama seperti kita diberikan kuasa untuk melakukan berbagai macam kesembuhan dan pelayanan. Perasan ketiga dipakai untuk membuat sabun dan kosmetik. Dan itu juga sama ternyata. Bagaimana Tuhan Roh Kudus menguduskan kita, mempercantik diri kita, memperbaiki hidup kita. Nah, here we go. Are you ready for this? Bagaimana Roh Tuhan yang semestinya hanya untuk sebagian orang bisa menjadi untuk kita semua, termasuk saudara dan saya hari ini. Dan kadang-kadang kita lupa hal ini. Kita hanya berbahasa roh di gereja, tetapi kita lupa bahwa keselamatan itu satu paket besar. Ada Roh Tuhan yang hinggap dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak bisa begitu-begitu saja, tetapi hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan bersama Roh Tuhan. Kuncinya di sini, saudara. Kita lihat slide berikutnya. Are you ready? Saudara, ini adalah Taman Getsemani. Taman Getsemani ada di Bukit Zaitun. Saudara, saya juga pergi ke Taman Getsemani. Dan di sini adalah tempat di mana saudara kalau ingat Tuhan Yesus tersungkur dan berdoa. Dan di sini saudara harus ingat bahwa pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, seolah-olah hidupnya sedang diperas, saudara. Seolah-olah hidupnya sedang menderita. Bahkan Getsemani, perhatikan baik-baik, Getsemani, this is not a coincidence. Ini bukan sebuah kebetulan. Getsemani artinya pemerasan minyak zaitun. Yang pada saat Tuhan pilih Taman Getsemani, dia berdoa, dia menderita. Bahkan dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara, Yesus pertama kali di crush, pertama kali digilas, pertama kali di press di Taman Getsemani. Supaya apa? Supaya saudara dan saya
memiliki terangnya selama-lamanya. Katakan amin, saudara-saudara. Tanpa pengorbanan dia di kayu salib, tanpa hidupnya disesah dan digilas dan dihancurkan, maka kita sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya enlightenment atau illuminated in our lives to understand the things of God. Karena Yesus harus mati dan diperas di Getsemani. Itu perasaan pertama di dalam hidup Yesus. Perasaan kedua adalah setelah Getsemani dia ditangkap dan dia diadili oleh para pemuka agama dan juga kepada dia di depan Pontius Pilatus. Dia disesah, dia dihancurkan badannya supaya apa, saudara-saudara? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sama seperti perasaan kedua. Minyak zaitun dipakai untuk apa? Obat. Wow. Perasaan pertama dia berikan kita terang dalam hidup kita. Perasaan kedua, dia harus mengalami itu supaya apa? Supaya hidup kita mengalami kesembuhan. Dan saudara-saudara, di sini kita rindu, Tuhan rindu, Rohnya rindu untuk hidup kita disembuhkan di tempat ini. Katakan amin, saudara-saudara. Dan perasaan ketiga, hidup Yesus adalah di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu dia diperas, hidupnya disiksa. Di atas kayu salib dia menderita ketiga kali, perasaan ketiga. Supaya apa? Supaya dia menerima kutuk dosa. Supaya kita yang berdosa bisa dikuduskan. Katakan amin. Saudara-saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. 3 times. Perjanjian lama pakai untuk penerangan, dipakai untuk mendisplay kuasa. Yang ketiga, saudara, untuk menguduskan. Di perjanjian baru ternyata hal tersebut pun tersedia buat kita semua yang percaya. Yang pertama apa? Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Supaya Roh Kudus itu ada bersama kita, menuntun kita kepada segala kebenaran, yaitu menerangi bait hidup kita. Yang kedua, supaya kita diberikan kuasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, supaya kita dikuduskan. Dan ternyata Yesus pun diperas 3 kali. Badannya dihancurkan, sama seperti buah zaitun itu harus dihancurkan, harus diperas. Supaya dia bisa menjadi terang hidup kita. Makanya Roh Kudus baru dikirim setelah hidupnya dipecahkan. Baru minyaknya bisa diberikan kepada kita. Urapannya bisa diberikan kepada kita. Dan yang kedua, pada saat dia hidupnya dihancurkan, di firman Tuhan katanya, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sama seperti minyak zaitun yang kedua. Diperas untuk memberikan obat bagi kita semua. Dan tahukah saudara-saudara bahwa Tuhan rindu menyembuhkan dirimu hari ini? Dan yang ketiga, dia harus menanggung kutuk dosa di atas kayu salib supaya kita yang berdosa bisa dikuduskan. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin serupa dengan gambarnya. Katakan amin, saudara-saudara, bahwa dia adalah orang yang benar-benar menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Sehingga Roh Kudus memberikan kita 3 hal itu. Kita baca 1 ayat terakhir, saudara-saudara. Saya undang para pemusik untuk datang. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan. Kata ditimpa itu sama seperti dipress, saudara-saudara, kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Roh Kudus ada di sini, diberikan bagi kita. Bagi saudara dan saya. Banyak gereja mengatakan, wah karunia Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Saya percaya Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan berkata-kata dengan bahasa baru. Mereka akan melakukan mujizat. Mereka akan bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena kita tahu betapa pastinya Yesus disesah. Betapa pastinya Yesus menderita. Karena penderitaannya di atas kayu salib. Maka itu menjadi bagian dari kekristenan kita. Katakan amin, saudara-saudara. Dia rindu menyembuhkan kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Tuhan, Engkau menyediakan tubuhmu untuk dihancurkan, disesah, dilukai. Supaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Nah, di hari Pentakosta ini Tuhan, hamba berdoa. Supaya kami mengerti kuasa Roh Tuhan bukan sekedar berbahasa-bahasa yang baru. Tetapi Roh Kudus ada untuk kami supaya
hidup kami diterangi dengan pengertian yang benar tentang Engkau. Yang kedua Tuhan, supaya hidup kami mengalami kuasa-kuasa yang dari Tuhan dalam bentuk karunia roh. Dan yang ketiga, kami percaya bahwa hidup kami, Roh Kudus ada di dalam hidup kami untuk menguduskan kami semua. Semakin hari semakin indah dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita minta Tuhan beracara di antara kita. I don't know about you, tapi saya rindu untuk dipenuhi oleh kuasanya sekali lagi saja. God, aku rindu Tuhan mendapatkan kuasa-Mu, merasakan kuasa-Mu. Aku rindu Tuhan untuk mendapatkan encounter dengan Engkau sekali lagi. Tuhan kami yang hidup, Roh Allah yang hidup. Engkau telah menjadi bagian dari kami karena Yesus mati di atas kayu salib Tuhan. Membayar semuanya itu supaya kami memilikinya. Haleluya. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara-saudara. Kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sama-sama katakan, hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, beraltar-Mu, menyembah. Oh, sekali lagi, ku buka hati di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, Dia ada di sini dan Dia rindu untuk menjamah kita sekali lagi. Jika engkau datang ke sini dengan beban berat, dengan berbagai macam masalah, dengan sakit penyakit, dengan kekeringan rohani, apapun itu, Dia rindu untuk menjamah kita semua. Shibara bara bala 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 bala. Shibara bara 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 bara. Shira bara bara bala 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 bala. Haleluya, 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 haleluya. Raba 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 haleluya. Tuhan, jamah setiap dari mereka, jamah setiap dari kami, termasuk kami yang di panggung sampai ke belakang. Biar kami mengalami kuasa Roh Kudus. Biar Engkau mau benar-benar Tuhan menjamah hati kami. Supaya di dalam keseharian kami mengalami Engkau Tuhan. Karena kami tahu itu menjadi bagian dari kami.
Kenapa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biar setiap semakin hari kami semakin serupa dengan Tuhan. Semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semakin hari kami semakin on fire untuk Engkau Tuhan. Semakin hari kami Tuhan menjadi saksi-Mu kemanapun kami pergi Tuhan. Semakin hari Tuhan kami semakin intim dengan Tuhan. Haleluya. Urapi setiap dari kami Tuhan. Urapi setiap dari kami. Urapi kami dari depan sampai ke belakang. Biar kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup kami. Bangkit di sini orang-orang yang akan menjadi saksi-saksi di akhir zaman. Bukan hanya di gereja tetapi di dalam pekerjaan kami menjadi saksi-Mu. Di dalam keluarga kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Di dalam kantor kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kau jadikan kami saksi. Supaya Tuhan banyak orang tahu ada Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Mati di atas kayu salib. Dan banyak orang diselamatkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada dalam hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya keluar masukmu diberkati Tuhan. Kiranya pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Kiranya keluargamu diberkati Tuhan. Kiranya perjalanan hidupmu ada di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Coffee Lounge di belakang. Let's have some fellowship. God bless you.